잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고민은 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ibadah haji. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, tentunya yang sudah mampu dari sisi bekal, kemudian fisik dan kesehatan, ya. Nah, di dalam ibadah haji ada yang namanya rukun haji. Dan rukun adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak sah ibadahnya, gitu ya. Nah, di dalam haji ada rukun-rukun haji. Ada 6. Yang pertama ihram atau niat, sambil menggunakan pakaian untuk ibadah haji, yaitu kain ihram, ya. Kemudian yang kedua adalah wukuf. Nah, wukuf ini adalah rukun haji yang kedua, ya. Berdiam di padang Arafah. Di sana ada yang namanya di Mekah, gitu ya. Ada yang namanya padang Arafah. Wukuf ini dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Semua jamaah haji, baik yang sakit maupun yang sehat, semuanya berkumpul di padang Arafah untuk melaksanakan wukuf. Karena tadi wukuf adalah rukun haji yang harus dilaksanakan, dan apabila tidak dilaksanakan maka hajinya tidak sah. Oke. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Nah, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran, ya, dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kiri jamaah haji, ya. Jadi setiap kali mengelilingi Ka'bah, posisi Ka'bah itu ada di sebelah kiri, ya, dengan 7 kali putaran. Nah, selanjutnya yaitu adalah yang keempat sa'i. Sa'i ini adalah berlari dari kecil, dari mulai Bukit Safa sampai ke Bukit Marwah 7 kali, ya. 7 kali putaran, ya, sebanyak 7 kali. Oke. Nah, selanjutnya yaitu yang kelima adalah tahallul. Setelah rukun haji dari mulai pertama sampai yang keempat tadi, nah yang kelima tahallul, ya. Tahallul adalah memotong rambut, ya, minimal 3 helai. Nah, disinilah jamaah haji boleh melaksanakan segala yang dilarang ketika ihram tadi. Kan ketika ihram sudah niat haji, ya, sudah ihram, maka di situ ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan ketika sudah ihram tadi, sudah niat. Nah, kemudian pada saat rukun ibadah haji yang kelima sudah dilaksanakan, yaitu tahallul tadi, nah disitulah semua larangan-larangan dalam keadaan berihram boleh dilakukan, gitu ya, seperti memotong kuku, gitu ya, memakai wangi-wangian. Nah, selanjutnya yaitu yang keenam adalah tertib. Nah, tertib ini harus berurutan dari mulai yang pertama sampai yang terakhir. Itu mungkin penjelasan terkait rukun-rukun haji pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya untuk lebih jelas lagi, Bapak akan kasih lihat kepada kalian sebuah video
tata cara ibadah haji. Ihram adalah niat untuk melakukan ibadah haji, umroh, atau melakukan haji dan umroh secara bersamaan dari tempat asal. Berikut adalah beberapa persiapan sebelum ihram: mencukur kumis atau jenggot, ketiak, dan bulu kemaluan, mandi dan membersihkan diri, memakai wewangian disunahkan dan diperbolehkan pada anggota badan, dan membaca niat haji. Pelaksanaan ibadah haji dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Setelah ihram dan persiapan, seluruh jamaah haji pergi menuju Mina dan bermalam di sana sambil menunggu waktu wukuf di Padang Arafah. Selama di Mina, jamaah haji dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakkur, dan membaca Al-Quran. Setelah sholat subuh pada tanggal 9 Zulhijjah, jamaah pergi menuju Arafah untuk wukuf. Wukuf yaitu merenung atau menghayati pengasingan diri di Padang Arafah seakan berada di Padang Mahsyar. Jamaah juga dianjurkan untuk banyak memanjatkan doa istighfar, zikir, talbiyah, tafakur, dan membaca Al-Quran. Salat zuhur dan asar dijamak qasar awal atau diringkas 2 rakaat dan dilakukan pada waktu zuhur. Sebelum matahari terbenam, jamaah pergi meninggalkan Arafah menuju Musdalifah untuk bermalam. Sesampainya di Musdalifah, jamaah melaksanakan sholat maghrib, isya, dan subuh saat sudah memasuki waktu sholat serta memperbanyak zikir dan doa. Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat subuh, jamaah pergi meninggalkan Musdalifah untuk melaksanakan Jumrah Aqobah. Selama perjalanan, jamaah dianjurkan mengambil kerikil. Dilakukan saat Jumrah Aqobah, yakni melontarkan atau melempar kerikil sebanyak 7 kali ke arah dinding. Setelah melakukan Jumrah Aqobah, jamaah dilanjutkan dengan bertahalul atau mencukur rambut. Untuk laki-laki, dianjurkan untuk mencukur hingga berukuran sejari tangan. Sedangkan untuk wanita, tidak dianjurkan bertahalul. Kemudian dilanjutkan lagi menuju Makkah untuk tawaf ifadah. Tawaf yaitu berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, di mana Ka'bah harus berada di posisi sebelah kiri kita, yang kemudian dilanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Dan jika sudah, dilanjutkan dengan minum air zam-zam di tempat yang telah disediakan. Kemudian jamaah haji menuju ke Bukit Safa Marwah untuk melaksanakan sa'i. Sa'i yaitu berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Setelah melakukan sa'i, jamaah kembali lagi ke Mina untuk bermalam. Selama di Mina, jamaah diharapkan memperbanyak zikir dan doa serta tetap melaksanakan sholat wajib saat sudah memasuki waktu sholat. Pada tanggal 11 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah kembali melaksanakan jumroh. Ada 3 jumroh yang harus dilaksanakan, yakni jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah. Setelah melaksanakan 3 jumroh tersebut, jamaah kembali menuju Mina untuk bermalam lagi. Selama di Mina, jamaah tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu serta memperbanyak istighfar, zikir, dan membaca Al-Quran. Pada tanggal 12 Zulhijjah setelah melaksanakan sholat subuh, jamaah melaksanakan lagi jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh Aqobah.
kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada adalah tawaf yang dilakukan sebelum kembali ke negara masing-masing atau biasa disebut dengan tawaf perpisahan. Tawaf wada merupakan proses akhir dari ibadah haji ini.